Amin. Shalom, silakan duduk semua. Kita mulai seri baru kita judulnya Repent Evangelist, artinya penginjil yang bertobat. Dan ini bagian dari seri besar yang saya percaya sedang Tuhan berikan bagi kita, dimulai dari ulang tahun gereja kita. Tema ulang tahun gereja kita tahun ini Beyond Borders, dan saya percaya ada borders yang kita buat sendiri, dan ini salah satu bagian pertama dari borders yang harus kita berhasil lalui untuk bisa masuk ke dalam rencana Tuhan, untuk bisa berdampak, untuk bisa menjadi seperti Kristus ketika kehidupan dan bahkan kematian dia berdampak bagi kita, seluruh dunia, semua orang termasuk kita. Dan ini borders pertama yang akan kita pelajarin selama sebulan. Dari kitab Yunus saya ambil, ada Yunus ada 4 pasal, saudara, kita akan habisin 4-4-nya. Kisahnya mungkin kita udah tahu, tapi kita akan baca secara mendetail. Betapa kita lihat di sini ada sesuatu yang disebut bahasanya apa ya? Bahasa sastranya tuh satir, saudara. Satir tuh sesuatu yang kayak ironis gitu. Kayak kalau ada bercandaan tuh bercandaan satir, lucu tapi kayak gimana gitu. Kayak kalau istilahnya Amerika tuh kayak black jokes gitu, kayak sesuatu yang jokes tapi gelap gitu. Dan ini Yunus juga kisah yang kayak gitu, saudara. Jagoannya di kisah ini bukan Yunus, karena Yunus yang paling aneh di sini. Di sini aneh banget. Nanti kita akan lihat, hari ini kita akan lihat orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan bertobat gara-gara ngelihat, kalau hamba Tuhan kayak gini gue nggak mau deh. Gue ini banget. Jadi yang bertobat di sini bukan Yunus. Saudara akan lihat nanti ke depan lebih jauh lagi. Yang ini bertobat di sini para disebutnya sailors atau pelaut. Di situ mereka bertobat, di sini Yunusnya enggak. Terus nanti berikutnya di kota nanti yang namanya Niniwe itu, satu kota bertobat, rajanya bertobat, satu kota bertobat, Yunusnya enggak. Bahkan sampai sapi aja bertobat, saudara. Kalau saudara baca di kitab ini, saking satirnya itu kayak gitu. Sampai binatangnya dibilang bertobat dan Yusufnya enggak. Yusufnya masih dablek aja sampai akhir kisah nanti. Ya, dan itu yang disebut ajaib. Makanya kenapa di bawahnya dikasih judul Repent Evangelist, karena saya percaya semua penginjil adalah mereka yang bertobat. Dan sebelumnya mungkin udah jadi penginjil secara status, tapi masih belum bertobat juga. Saya nggak tahu saudara baca Alkitab detail atau enggak, saya juga kurang detail sebenarnya, tapi makin kesini makin mendetail, saya makin coba pelajari. Yunus itu termasuk jadi gini, kalau saudara baca nanti, kita akan lihat bahwa ini dia hidup di era, nama raja tuh Yeroboam. Yeroboam tuh raja yang benar-benar hancur. Dan ada nabi yang sama yang hidup di era itu juga, namanya Amos. Amos tuh dibilang nabi yang benar. Di 2 raja-raja saudara bisa lihat kisahnya. Betapa Yunus termasuk banyak nabi-nabi palsu yang menubuatkan sesuatu yang baik tentang raja ini. Karena nampaknya upaya menjilat atau bahasa sekarang itu biar diundang lagi. Gitu loh maksudnya, ngerti kan? Dia ngomongin sesuatu yang raja ini suka. Kayak kerajaan lo akan berkembang dan segala macam. Tapi ada satu nabi yang aneh dan nabi itu bilang enggak bakalan. Tuhan bilang kerajaan lo akan hancur, namanya Amos. Amos ngomong itu, Amos disebut nabi yang benar dan Yunus nampaknya masuk kategori nabi yang ngaco itu. Nabi-nabi yang ngaco, bukan satu, jumlahnya banyak. Dan itu dia, dari situ aja kita langsung tahu, berarti hamba Tuhan macam apa nih Yunus dalam tanda kutip. Pendeta macam apa dia, nampaknya dia pendeta yang sesuai pesanan saya bilangnya. Kalau ada agenda-agenda tertentu atau ngeliat orang tertentu, dia berusaha ngejilat orang itu untuk paling urusan uang dan ketenaran dan itu. Dan kita lihat Yunus sebagai gambaran pertama adalah sesuatu yang udah mulai nggak enak sendiri. Kita langsung mempertanyakan nih nabi macam apa kan gitu. Yunus 1, kita mulai ayat 1 sampai 17, hari ini ada 17 ayat dan ada 5 poin yang akan kita lihat di sini. Tentang apa artinya lari dari Tuhan. Lari dari Tuhan, karena yang namanya bertobat harus tahu dulu bahwa kita salah jalan. Baru di situ orang merasa perlu bertobat, kayak waktu itu kita bahas startup. Kalau orang udah wake up kepada kenyataan bahwa dia ternyata selama ini mengandalkan dirinya sendiri dan gak mampu, disitulah dia. Kalau udah sadar, udah wake up, dia baru mulai nyari Tuhan, baru mulai, mesti gue nyari Tuhan. Pantesan berantakan ini semua karena gue harusnya nyari Tuhan. Dan ini juga sama. Bagian pertama judulnya The Rebellion, pemberontakan, dan kita lihat seorang nabi yang memberontak di sini. Kitab Yunus ditulis 785 sampai 750 tahun sebelum Yesus lahir.
Di bawah judul Yunus mengingkari panggilan Tuhan atau dia lari dari panggilan Tuhan. Arti pertama dari pemberontakan kita langsung tahu, artinya lari dari Tuhan. Lari dari panggilan, mungkin bukan melakukan sesuatu yang buruk, tapi nggak sesuai sama yang Tuhan mau, itu namanya lari, saudara. Yunus 1 mulai ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, ya kan, wake up. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku, kata Tuhan. Berserulah atau warn them, peringatkan mereka. Tuhan bilang apa? Barang siapa aku kasihi dia aku tegur. Jadi secara nggak langsung Tuhan bilang di situ, peringatkan mereka because I love them. Peringatkan mereka. Ingat kita yang dikasih ya sama Tuhan, kita akan terus ditegur dan dinasehati dan diperingatkan. Itu karena Tuhan sayang. Kalau Tuhan gak sayang, didiamin aja. Terserah lu mau ngapain, mati-mati deh, kasarnya kayak gitu. Tapi karena Tuhan sayang, diperingatkan. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, warn them, peringatkan mereka. Karena kejahatannya udah terlalu parah dan sampai ke telingaku, kata Tuhan. Kayak kejahatan itu kayak sesuatu yang ditumpuk dan sampai ke sorga, kata Tuhan, saking jahatnya. Ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Apa ayatnya bilang apa? Jauh dari hadapan Tuhan. Pemberontakan sejatinya adalah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Sejauh mungkin, upaya paling bodoh menurut saya adalah lari dari Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana. Suatu upaya yang sangat bodoh karena kita gak akan berhasil lari dari Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana. Satu lagu yang romantis ditulis sama Sydney Mohede. Di saat ku berpaling ku temukan cintamu, ajarku berdiam. Karena kita punya kecenderungan untuk menjauh dari Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis lagi, jauh dari hadapan Tuhan. Nih, kita lihat di sini slide saya boleh dimunculin. Ini satu kata pertama yang harus kita renungin. Harus kita renungin. The nature of rebellion is this. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, itu rebellion, menjauh dari hadapan Tuhan, berusaha lari dari dia, ia membayar biaya perjalanannya. Ini menarik, karena kalau dihitung secara matematis, pemberontakan lebih mahal harganya dibanding ketaatan. Benar? Kalau saya ingat hidup saya habisin 2008 sih umur berapa ya? 26 kurang 2, 25. Saya habisin 24 tahun hidup saya, hidup buat diri sendiri. Dan udah terlalu banyak yang dihabisin. Semuanya sia-sia. Gak ada yang berkenan di mata Tuhan. Dan kalau saya kasih laporan pertanggungjawaban sama orang tua saya, mereka akan nangis mungkin. Karena segitu bodohnya saya. Pemberontakan itu biaya yang kita bayar sendiri. Harga paling mahal dari sebuah pemberontakan adalah neraka, saudara mesti ngerti. Saya berkali-kali ngomong ini. Hell is free will, heaven it's God's will. Kita belajar bulan lalu tentang sorga yang adalah kehendak Tuhan. Tapi neraka kita pilih sendiri, itu harga yang sangat mahal. Nah, sebuah keputusan yang sangat bodoh. Mengatasnamakan kehendak bebas. Makanya sejujurnya, kehendak bebas itu lebih berbahaya, makanya kita diarahkan untuk bisa belajar tahu dan percaya dan menghidupi kehendak Tuhan. Karena kehendak bebas lagi, biayanya lebih besar. Pemberontakan itu dibiayai sendiri. Kita yang pilih berhala-berhala kita. Sampai sekarang kita punya berhala-berhala masing-masing, nggak usah saling menghakimi. Khotbah-khotbah yang udah langsung malas didengar adalah ketika pendetanya ngomongin sesuatu yang saudara masih terikat di situ. Langsung mulai gak dengerin khotbahnya, walau masih panjang, baru 5 menit tiba-tiba udah langsung shutdown. Langsung main handphone, langsung lihat kemana tahu, bodo amat karena berhalanya kesinggung. Itu dia. Dan semua berhala kalau saudara jujur kita pilih sendiri. Dari awal kita pilih sendiri, semuanya.
Kita terikat apa dari awal, kenapa milih itu? Kan kita pilih sendiri. Kita pilih sendiri dan kita diperhamba olehnya. Ngeri banget. Nah itulah pemberontakan. Kita dibilang apa? Dia membayar biaya perjalanannya. Dia bayar sendiri, sukarela. Pas memberontak sukarela, tapi pas ikut Tuhan suka-suka rela, suka-suka enggak. Kepaksa. Nah, katanya saya waktu itu tulis quote saya, pas bejat ngajak-ngajak, pas tobat diem-diem. Aneh, mestinya pas tobat ngajak-ngajak, pas bejat sendirian aja. Kalau masuk neraka gak usah ngajak orang lain. Tapi kenapa? Karena kita merasa entah gimana lebih berbahagia gitu, kayak lebih bebas gitu kalau kita memberontak. Makanya kita dengan rela kita keluarin semua biaya itu untuk membiayai semua kedagingan dan berhala kita. Kita suka rela loh beli berhala itu. Kita keluarin duit, gak ada yang maksa, kadang gak punya duit, kita sampai minjem duit. Buang duitnya suka rela, pemberontakan tuh itu. Nature-nya kita yang bayar biaya perjalanan sendiri untuk lari jauh dari Tuhan. Berikutnya. Ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat 5, awak kapal menjadi takut. Saudara bisa garisin kalau Alkitabnya manual. Karena kita akan lihat pertobatan. Pertobatan itu sesuatu yang progresif. Kita akan lihat dalam satu pembacaan ini, satu pasal. Kita lihat pertobatan yang progresif. Ironisnya bukan dari sang hamba Tuhan, tapi dari orang-orang yang menurut dia kafir. Yang menurut dia jauh dari Tuhan. Tapi ternyata itu yang bertobat duluan. Awak kapal menjadi takut. Ingat kata-kata itu, awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak kepada Allahnya. Artinya Tuhan satu atau banyak? Yang benar satu. Yang ngaco banyak, benar? Adalah sebuah sebuah pernyataan naif ketika kita bilang kita nyembah Tuhan yang sama, semua orang nyembah Tuhan yang sama. Oh ya, naif banget karena dari sini kita lihat semua orang masing-masing berdoa kepada Allahnya sendiri. Bahasa aslinya ilah, hal-hal yang dianggap sebagai Tuhan. Enggak semua agama menyembah Tuhan yang sama. Sebuah asumsi paling buruk. Asumsi paling buruk. Tapi sebuah harapan yang kita harapkan itu nyata. Tapi nampaknya enggak, di sini kita bisa lihat. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya masing-masing. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Ini dia, this is the nature of rebellion. Dongo. Semua berantakan, dia gak ngerasa itu berantakan. Udah terlalu terbiasa dengan keberantakan. Dia gak ngerasa itu, baik-baik aja kok. Padahal orang lain lihat kayak, men, lu udah di ujung tanduk. Lu tuh sakit bro. Mana sakit? Enggak. Saudara cuman orang yang budak doang. Ini kena badai loh saudara. Dia tidur di paling bawah, kan gila. Ayat 6, datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Kan pertanyaan yang paling umum. Wah ini orang gila atau gimana ya? Kalau bisa tidur ini kena badai. Kita udah berdoa masing-masing kepada Allah kita sendiri. Dan udah melakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban kapal. Lu berat-beratin kapal tidur. Boro-boro berdoa. Makanya dibilang apa? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Lihat ada perbedaan kan? Masing-masing kepada Allahnya dan dia bilang, lu berdoa, lu bangun, lu berdoa. Bisa-bisa tidur. Bangun berdoa kepada Allah lo. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa atau tidak mati. Bahasa Inggrisnya bagus. Perhaps there will be mercy. Dan kita tahu belas kasih cuma datang dari mana? Dari Allah yang sejati. Belas kasih paling jelas kita yang tahu. Orang Kristen karena belas kasih paling jelas terlihat ketika Tuhan menjadi manusia, hidup sempurna dari hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal, tergantung di situ biar kita nggak perlu masuk neraka. Belas kasih, perhaps there will be mercy from
your God. Because our God doesn't listen to us. Kan dia bilang gitu. Semuanya masing-masing berteriak kepada Allahnya sendiri, berharap ada Allah yang benar dan bisa bantuin, gak ada yang mau dengar. Dan dia bilang, lu bisa-bisanya tidur, lu berdoa ke Tuhan lo. Semoga dia dengerin kita, mudah-mudahan dia Allah yang benar dan dia dengerin. Tapi please deh, bangun. Bisa-bisanya lu tidur di tengah badai ini. Ayat 7, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi. Karena undi bentuknya apa ya? Objektif, adil. Sesuatu yang berdasarkan kedaulatan Tuhan yang sejati, yang keluar pasti terserah Tuhan. Sesuatu yang adil, jadi gak pilih kasih, gak self-righteous. Kita pilih aja dibuang undi deh, siapa nih? Supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Saudara mesti ngerti the nature of running away from God. Kita akan ngerusak dimanapun kita berada. Kita akan bawa malapetaka dimanapun kita berada. Dan saudara masih gak ngerasa itu malapetaka, masih bisa nyantai-nyantai. Saudara lihat kayak, men, rumah tangga lu tuh malapetaka, lu gak lihat? Lu bisa tidur tenang, pura-pura budek, gak denger dudu. Bisnis lu tuh malapetaka, lu bawa malapetaka ke kantor perusahaan yang lu baru masuk. Because of what? You're running away far from him. Ini cari tahu siapa nih. Gara-gara siapa kita tertimpa malapetaka ini. Itu poin nomor 2, boleh lihat slide-nya. Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya menarik saudara. Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau datang? Karena zaman dulu semua bangsa identik punya sesembahannya sendiri. Punya dewa-dewinya sendiri, itu yang identik. Ditanyain lu dari mana, kerjaan lu apa, ngapain di sini? Bahasa gampangnya kayak gitu. Nah ini jawabnya keren banget saudara. Mengapa ada di sini, ngapain lu di sini? Jawabnya keren banget. Hamba Tuhan banget gitu loh. Pendeta-pendeta amat gitu. Tanda kutip. Walaupun dia lari dari Tuhan tapi status dia masih hambanya. Kalau perlu tambahin embel-embel yang diurapi. Apapun itu artinya. Lihat jawaban dia. Sangat teologis. Pinter. Tahu banyak. Ngerti banget. Tahu persis yang dia sembah Allah yang sejati. Tapi jawaban yang benar gak menjamin kehidupan kita benar. Kalau emang tahu, kenapa lo lari dari Tuhan? Kalau emang kenal sama dia, kenapa lari dari kehendaknya? Kalau emang tahu kehendaknya, ngapain ada di sini? Pertanyaan paling bagus dari orang-orang yang menurut Yunus menyembah ilah-ilah palsu. Dan dia konon menyembah Allah yang sebenarnya, tapi malah lari dari dia dan menimbulkan malapetaka. Sahutnya kepada mereka, nih jawabannya benar-benar luar biasa saudara. Aku seorang Ibrani, mungkin ngomongnya sambil dagunya terangkat saudara, mungkin. Karena Ibrani itu dari Israel yang adalah Yahudi, yang adalah umat pilihan Allah. The chosen ones. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Oh haleluya. Luar biasa banget dia ngaku takut akan Tuhan. Nggak bisa seorang pun dari kita mengaku kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan kelihatan dari hidup kita. Dan orang lain yang akan bilang, this is a man of God. Orang ini takut Tuhan. Orang ini hamba Tuhan. Kita nggak bisa self-proclaimed that we are hamba Tuhan. Nggak bisa. Apalagi kalau udah jelas kacrut kayak gini. Aku takut akan Tuhan. Oh iya, terus kenapa tidur? Kenapa tadi gak berdoa? Kenapa ada di sini? Pertanyaan paling bagus. Kenapa lari dari dia kalau bisa dibilang kayak gitu. Aku takut akan Tuhan. Allah yang mempunyai langit. Yang telah menjadikan lautan dan daratan. Karismatik mungkin dia. Bodoh amat. Ini lagi mau tenggelam kapal. Lu masih gaya-gaya khotbah lo itu. Gak kepake di sini gaya khotbah lo.
Ngapain lu di sini? Dan akhirnya apa? Ayat 10. Ini dia progresif. Awak kapal menjadi takut, itu ayat 5. Dan ayat 10, orang-orang itu menjadi bukan cuma takut, sangat takut, tambah takut. Kenapa? Karena ini ada orang, ini katanya hamba Tuhan, dan lagi lari dari Tuhan, dan dia bawa malapetaka. Mati kita. Gitu dia bilang. Kita bawa sumber bencana, karena ini orang ngajak ribut Tuhan. Ayat 10, orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "What have you done?" Apa yang telah kau perbuat? Ini slide berikutnya. Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Tahu dari mana hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Mereka malah makin tegang, dikasih tahu teorinya, dan mereka langsung makin terus lu ngapain? What have you done? Bahasa Indonesia masa kini tulis menarik banget. Lancang sekali perbuatanmu itu. Kalau emang benar Tuhan lu yang benar, Tuhan yang menciptakan lautan dan daratan, terus kenapa lu lari dari dia dan bawa masalah ke kita? Lancang sekali perbuatanmu. Lihat, pemberontakan kita bukan cuma ngerusak diri kita. Saudara mesti ngerti, ngerusak siapapun yang associate with us. Kita bawa malapetaka, kita bawa bencana, musibah. Bagi siapapun yang associate with us. Karena kita lagi lari dari Tuhan. Jadi gak ada tuh yang namanya dosa kayak ya gak ada yang dirugikan dari kebodohan gue ini. Enggak. Yang pertama ada saudara yang dirugikan dari kebodohan sendiri. Yang kedua orang lain. Pasti dirugikan. Karena gak ada yang lebih membawa malapetaka dari orang yang lari dari Tuhan. Makanya disebut apa? Diberkatilah orang yang datang membawa kabar baik. Karena kabar baik adalah rencana Tuhan. Orang menjadi berkat ketika dia menghidupi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Di luar dari itu, bawa bencana. Pasti bawa bencana. Jadi gak ada tuh namanya dosa yang buat diri kita sendiri, ngerusak diri sendiri. Enggak, dosa pasti ngerusak orang lain juga. Bawa bencana bagi yang lain. Ketika kita rusak, kita merusak sekeliling. Udah kayak nilas titik merusak susu sebelanga atau kayak gitu. Semua yang kita pegang rusak. Ayat 11, bertanyalah mereka, akan kami apakan kau? Ya udah ini dia kenyataannya, lu lari dari Tuhan, lu bawa malapetaka, terus kita mesti ngapain nih? Kira-kira, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Ini gara-gara lo, terus kita mesti ngapain lo nih? Biar kita nggak dihabisin sama nih laut. Ayat 12, jawabannya kayaknya keren saudara. Kayaknya dia nyadar tapi enggak. Ini dia lagi menimpakan kesalahan ke orang lain. Lihat nih. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Kayaknya berkorban ya. Saudara lihat deh, ini mesti dibaca pelan-pelan banget. Ini bukan berkorban, ini dia lagi, gini, yang salah dia suruh orang bunuh dia. Jadi yang salah siapa nanti? Orang lain kan? Lihat gak? Ini orang tuh paling egois seumur-umur. Gini, kalau emang itu salah lo, gak usah minta orang campakin lo, loncat aja sendiri. Ngerti maksudnya? Oh ini salah gua, baik guys. Dia minta dicampakkan. Jadi biar kesalahan nanti tertimpa ke orang lain. Lihat, ketika orang lagi memberontak, lagi keluar dari rencana Tuhan, dia akan selalu nyalain orang lain. Dia akan selalu berusaha bikin ini jadi ditimpakan ke orang lain. Selalu kayak gitu. Dan orang yang paling sering bikin alasan adalah orang yang paling jarang bertobat. Karena dia kayaknya gak punya alasan buat bertobat. Gue fine aja, lu tuh. Lu yang problem, bukan gue. Gue mah baik-baik aja, gue hamba Tuhan. Aku takut akan Tuhan. Tuhan yang menjadikan langit, laut dan daratan dan secara teori tahu sih. Apa gunanya tanpa pertobatan? Pertobatan bukan sekali dalam hidup, setiap kali. Martin Luther dalam 95 surat yang dia tempel, yang membuat disebutnya reformasi, yang membuat gerakan Protestan, waktu itu menentang Katolik karena semua pausnya hidup seperti orang tidak takut akan Tuhan. Era itu tuh ancur-ancuran banget kalau saudara baca sejarah gereja.
Dan dia bikin semua protes 95. Kata pertama dari 95 protesnya. Dia tulis gini, all of Christian life is one of repentance. Seluruh kehidupan kekristenan adalah pertobatan. Berhenti bertobat, berhenti bertumbuh. Berhenti bertumbuh, gak akan pernah berbuah. Gak berbuah, nyusahin. Menu-menuin bumi, bahkan bawa malapetaka. Dan dia lagi berusaha bikin orang lain yang jadi kalah. Itu yang dia lakukan. Bagi mereka yang terlalu sering bikin alasan, yang selalu bikin alasan dan gak pernah bertobat, akan selalu gini, jangan sampai ini nasihat dari Tuhan sendiri. Saya kemarin ngerenungin, saya pengen tulis, cuman aduh, ntar aja deh, kayaknya bakal pakai nih buat khotbah minggu ini. Karena ini tentang pemberontakan, rebellion. Kata-katanya gini, jangan sampai karena lu gak pernah bertobat, gak pernah berbuah, orang lain tinggalin lo, semua tinggalin lo. Jangan sampai lu terlalu sering nyalain orang lain, sampai orang lain udah pada gak ada deket lo. Dan di situ ketika lu sendiri lu baru sadar bahwa the problem is you. Karena lu udah gak bisa salahin orang lain lagi, udah gak ada yang bisa disalahin. Dan disitulah lu tahu, ternyata yang salah selama ini lo. Jangan sampai kalau masih ada orang yang Tuhan taruh dekat kita, masih ngomong, masih berusaha, masih menunjukkan kesalahan kita yang kita harus tobati, jangan salahin dia. Jangan salahin keadaan. Satu yang ironis, nyalain keadaan seling kali adalah nyalahin Tuhan. Gue paling benci kalau ini, gue paling gak suka kalau kayak gini. Kita menyalahkan situasi. Tanpa sadar kita menyalahkan Tuhan yang mengizinkan kita ada di situasi itu. Benar? Kalau kita percaya Tuhan berdaulat, berarti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan mengizinkannya. Kalau kita gak terima, artinya kita sebenarnya lagi protes sama Tuhan. Gak sadar kan, seringkali kayak gitu. Saya merasa langsung, waduh salah banget dong, gue paling sering ngomong gitu. Gue paling gak demen nih kalau kayak gini. Tanpa sadar ngomongnya ke Tuhan, bukan ke yang lain. 12 sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Woi, kayaknya heroik banget ya gak sih? Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Nah tuh tahu, kok tidur? Nah tuh tahu Tuhan yang benar, kok lari dari dia? Nah tuh tahu mesti bertobat, kok nyalain orang terus? 13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Ngapain sih ini orang-orang? Berarti enggak? Ngapain mereka? Mereka gak mau bunuh Nabi. Lihat gak? Kadang orang-orang yang non-Kristen lebih menghargai hamba Tuhan dibanding sesama Kristen. Sorry, saya akan bilang gitu secara serta-merta. Berasa deket banget sama gembalanya, hopeng berat. Udah gak ada penghormatan lagi sama hamba Tuhan. Sama sekali gak ada. Gak teman kita, teman SMA kadang. Yang tahu kayak, gila lu jadi pendeta sekarang. Waduh, Pak pendeta. Jadi gak enak deh. Jadi gak enak. Bahkan yang rokok, matiin rokoknya kalau ada saya. Padahal saya gak pernah menentang rokok dari mimbar saya. Karena saya percaya rokok gak bawa orang ke neraka. Yang bawa orang ke neraka adalah lari dari Tuhan. Sampai, aduh gak enak deh. Lalu teman SMA, gue bilang, elah biasa aja keles. Tapi kalau udah jadi pendeta bro, terus kenapa? Lihat gak? Kadang orang-orang yang penghormatan lebih bener gitu. Orang tahu, oh nih hamba Tuhan, nih gembala gue nih. Tapi diodong-odongin, ditoyor-toyor palanya, tolong saudara. Dengerin dong, kita jangan dengerin Tuhan doang. Kita kan jemaat lo, dengerin dong. Kita semua lagi mau dengerin Tuhan. Dan tugas gembala selalu membawa jemaat untuk dengerin Tuhan. Bukan cuma mau didengar. Ini bukan tentang kita, bukan tentang kita. It's all about Jesus. It's all about Him. Mereka gak percaya, mereka sampai berusaha. Mereka gak mau bunuh hamba Tuhan ini, gak mau. Kayak kurang masalah gue. Lu naik kapal ini aja kita udah hampir tenggelam, sekarang lu suruh gue bunuh. Hah? Lu suruh kita bunuh lo. Lu gila. Enggak. Berusaha mendayung.
Mereka nggak mau bunuh hamba Tuhan ini. Dan hamba Tuhan itu nampaknya nggak punya itikat baik untuk bunuh diri gitu loh saudara. Loncat kek, apa kek. Enggak, dia suruh lemparkan aku. Lemparkan aku. Lebay banget orang memang. Sok-sok jadi pahlawan, sok berkorban, padahal kagak. Menimpakan kesalahan ke orang lain, wow. Ayat 14 kasihan banget, akhirnya apa? Lihat ya. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Lihat gak? Saudara mesti lihat dalam hidup seringkali yang membuat kita berseru kepada Tuhan adalah masalah. Yang gak pernah gagal membuat kita berdoa, akhirnya berdoa adalah musibah. Berkat, ya kadang bikin kita bersyukur. Kadang kalau udah lupa, enggak bersyukur. Apalagi kalau udah terlena, bodoh amat. Saudara mesti ngerti, berkat yang paling disyukuri adalah berkat yang dibagi. Bukan berkat yang dihabisin sendiri. Sambil ngomong, thank you Lord. Bersyukur sama Tuhan. Buktikan. Bagi. Karena Tuhan bilang terlebih berkat memberi dari menerima. Ya kan? The divine purpose of, di sini kita lihat natural disaster. Dari bencana alam, the divine purpose. Karena semuanya Tuhan gak pernah iseng. Dan Tuhan gak pernah panik. Semuanya masih dalam kedaulatan Tuhan. Kenapa dia mengizinkan ini terjadi? Badai besar dalam hidup kita, kita selalu bertanya why. The question is dead wrong. Pertanyaannya sangat salah. Pertanyaan yang benar adalah what for? Untuk apa ini terjadi? Dan nampaknya I want you to stop run from me. I want you to go to Nineveh and warn them because I love them. Malah lari sejauh-jauhnya. The purpose of the divine purpose of natural disaster, kita bisa lihat orang-orang yang tadinya dibilang menyembah ilah-ilah yang lain tiba-tiba jadi berseru kepada Tuhan. Tuhan huruf gede semua, artinya Tuhan yang benar di sini. Katanya mereka berdoa akhirnya, mereka loh yang gak tahu Tuhan yang benar yang mana, akhirnya berdoa ke Tuhan yang itu. Karena nampaknya hambanya nih kacrut banget, dia suruh kita bunuh dia. Yaudah deh kita berdoa sendiri langsung ke Tuhan. Karena hambanya nampaknya gak bisa mewakili. Nah kita hidup di era sekarang, kita udah gak perlu diwakilin hamba Tuhan lagi untuk berdoa sama Tuhan. Kita punya Yesus, kita bisa berdoa dalam nama Yesus. Dan kita tahu persis doa kita bukan cuma didengar, tapi dikabulin. Jadi mesti udah gak era dimana kita kultus individu untuk cuman ngandelin satu hamba Tuhan sampai level disembah. Hamba Tuhan itu. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, saya suka banget ayat itu katanya. Ya Tuhan janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, ya kan? Dia bilang apa? Itu tujuan mereka berusaha ke samping, gak mau bunuh hamba Tuhan ini. Jangan sampai kami binasa gara-gara nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Saya suka ayat ini. Ini poin berikutnya, coba lihat slide saya. Ini artinya apa? Mereka yang tadinya dibilang menyembah ilah yang lain, menyembah Tuhan-Tuhan bohongan, Tuhan-Tuhan palsu, Tuhan-Tuhan yang bukan yang sejati, tapi mereka tiba-tiba ngomong gini, engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Tuhan berdaulat atas segalanya. Nampaknya bukan cuma orang Kristen doang yang tahu bahwa Tuhan berdaulat atas segalanya. Sedikit banyak semua umat manusia yang diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan cuma telah berdosa, sedikit banyak tahu bahwa Tuhan berbuat suka-suka dia karena dia yang berhak, dia Tuhan, kita bukan. Ini bagian dari kedaulatan dia. Dan membuat saya langsung berpikir dalam hati sendiri dan harus membuat kita merenungkan. Berapa banyak dari kita yang masih gak percaya bahwa Tuhan berdaulat atas semua yang terjadi ini. Dan berapa banyak dari kita yang masih gak terima. Dan kita lupa kita dalam masalah ini
99,99% kayak harga di TV media, itu gara-gara kita sendiri. Are you running away from Him? Apa kita lagi lari dari hadapan Tuhan? Kita bisa lihat sekeliling, bencana apa yang kita timbulkan. Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki, saya suka ayat ini. Bahkan orang yang dibilang, kalau boleh pinjam kata-kata yang kasar itu kafir, bisa sadar bahwa Tuhan berdaulat. This all Him, ini juga bagian dari perbuatan Dia yang luar biasa. Tujuannya tadi punya divine purpose untuk membuat, tanpa sadar loh mereka udah bertobat loh. Tanpa sadar, saudara perhatiin gak? Mereka tadi takut, menjadi sangat takut. Dan di ayat berikutnya saudara, di ayat 15 dibilang gini, kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Mereka berdoa dulu nih, Tuhan bukan salah kita ya. Oke, jangan tanggungkan ini ya. Ini salah dia nih. Baru dilempar. Ayat 16 saya suka, ini dia progresnya. Dari awak kapal menjadi takut ayat 5, orang-orang itu menjadi sangat takut, awak kapal tadi menjadi sangat takut ayat 10. Berikutnya ayat 16, orang-orang itu menjadi sangat takut. Lihat, bukan tanpa alasan, kepada Tuhan. That's the divine purpose of every musibah, malapetaka, bencana. Divine purpose untuk membuat kita menjadi sangat takut, bukan takut mati, tapi takut Tuhan. Karena itu udah desain yang semestinya. Kalau satu-satunya yang mesti ditakutin kata Yesus, jangan takut kepada mereka yang bisa bunuh, cuma nyawa. Takut sama Tuhan, yang bisa bukan cuma matiin atau menghabiskan nyawa, tapi juga bisa buang jiwa ke neraka. Jadi kalau ada pribadi yang harus kita takuti jelas adalah Tuhan. Orang yang lari dari Tuhan itu udah gak takut sama Tuhan. Menjauhi panggilan Tuhan itu udah gak mengindahkan. Gak mengindahkan panggilan Tuhan sama memberontak serta-merta itu sama persis. Saudara mesti ngerti, ini penggambarannya paling sederhana. Anggap Tuhan itu di sini, oke? Ini arahnya. Saudara melenceng dikit aja, gak perlu banyak. Ya kalau bikin berbuat jahat jadi bandar narkoba, kayaknya menjauhi panggilan Tuhan yang kayaknya jauh banget gitu. Enggak, cuma perlu melenceng sedikit untuk lari dari panggilan Tuhan. Disuruh ke Niniwe, tapi malah jalan ke tempat yang lain. Cukup melenceng dikit dan saudara tahu nanti berapa tahun kemudian tiba-tiba udah jadi kafir, udah jadi murtad tanpa sadar. Cuman gara-gara gak mau dengerin Tuhan dalam hal ini doang. Tuhan pengen kita jadi dokter, tapi kita pikir panggilan Tuhan, jadi pendeta kali ya. Yaudah gue jadi pendeta deh. Ngerusak akhirnya. Yang paling sering saudara, ini paling sering banget dan kita tahu ini. Udah bukan rahasia umum lagi, udah rahasia umum atau bukan rahasia umum? Ya pokoknya bukan rahasia, bahkan buat umum, udah tahu semua. Gini, yang paling rusak adalah mereka yang sebenarnya Tuhan panggil jadi businessman. Tapi ngerasanya terpanggil jadi pendeta, ngerusak banget. Saya pernah ditipu sama salah satu anak dari businessman yang turn to be pendeta. Dan anaknya nipu saya. Anaknya pelayanan di gereja dan saya tahu berarti ini bukan panggilan harusnya. Terus kenapa anaknya nipu gua? Kalau jadi businessman aja. Kalau emang gak tahu lagi mau cari duit dengan cara gimana, jangan pakai nama Tuhan sembarangan. Yang paling sering bisa pakai nama Tuhan sembarangan adalah pendeta yang konon katanya ngakunya dipanggil sama Tuhan, padahal enggak. Ngerusak banget. Ngerusak bukan cuma gereja Tuhan, tapi gereja Tuhan ingat bukan organisasi ya. Bukan cuma nyolong duit, tapi bikin banyak hati kepahitan dan gak mau lagi associates with the true God through Jesus Christ. Itu udah gak tertarik. Saya suka ayat 16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, itu tujuannya. Bukan cuma membuat kita takut atau membuat kita sangat takut, tapi membuat kita sangat takut kepada Tuhan. Progres. Apakah ada rasa itu dalam hidup kita? Apakah dulu gak peduli, gak takut, tapi mulai takut. Dan sepanjang jalan semakin baca Alkitab menjadi sangat takut.
Dan terus maju ke depan semakin menjadi serupa sama Kristus, menjadi sangat takut akan Tuhan. Ada yang pernah takut kehilangan keselamatan di sini? Jangan bilang belum. Jangan bilang nggak pernah takut kehilangan keselamatan. Kalau saudara nggak takut kehilangan keselamatan, jangan-jangan saudara nggak selamat. Kemungkinan besar. Orang yang menghargai keselamatan, itu orang yang itu salah satu tanda kita selamat adalah kita menghargainya. Saking menghargainya sampai, benar gak? Saya terlalu mencintai istri saya dan saya sangat takut kehilangan dia. Ini satu perenungan yang lain lagi kayaknya. Lu kayak kemarin ngomong tentang jangan takut. Bukan itu maksudnya. Ini maksudnya terlalu menghargai sampai takut kehilangan. Bukan takut yang konyol kayak takut masuk neraka, takut rumahnya kandang apalah itu. Bukan itu. Atau takut bukan takutin culun, tapi takut yang benar-benar kayak ini berharga buat saya dan jangan sampai saya kehilangan ini. Pernah rasa itu gak? Ada seorang pernah datang ke saya ketika ini tahun lalu banget ya saudara, doktrin hyper grace tentang sekali selamat tetap selamat atau sekali selamat tapi ntar kadang bisa hilang atau apa, itu tahun lalu banget, so last year, oke? Kayaknya udah gak level banget kita ngomongin sekarang, udah kuno. Tapi enggak, ini Tuhan ingetin saya. Ada satu orang datang ke saya ketika baru denger doktrin itu tentang hyper grace dan segala macam, dia panik karena dia bilang kayak, wah gila, berarti keselamatan bisa hilang, berarti gue habis bertobat toh, tapi gue bikin dosa lagi, berarti gue masuk neraka dong. Dia nangis sama saya. Gue bilang, hey slow down, calm down, kenapa lu bro? Dia nangis, dia jenggotan kayak saya, lebih gede badan dari saya kurus. Ini orang segede gitu sampai nangis, broke down, hampir berlutut, nangis, takut banget kehilangan keselamatannya. Terus dia bilang, berarti keselamatan gue hilang ya toh? Karena dia bilang kalau habis gue bertobat terus gue bikin dosa lagi udah hilang keselamatan gue. Gue bilang, the tears in your eyes, the tears that flow down through your face. Air mata lo adalah bukti bahwa lo selamat. Karena nampaknya, obviously, cukup jelas nampaknya keselamatan sangat berharga buat lo. Orang yang gak selamat gak akan pernah mikirin keselamatan. Gak akan pernah. Tapi kita lihat di sini orang-orang yang dibilang apa? Akhirnya berdoa kepada ilahnya masing-masing. Gak tahu akhirnya ilahnya gak dengar. Dan dia bilang kayak ini ada orang tidur di bawah. Siapa dia? Pak, dari mana Pak? Apa kerjaan? Oh saya pendeta. Saya gembalain di sini. Saya biasa menyembuhkan orang sakit di sini. Saya lagi mau bikin KKR nih di Tarsis. Walaupun Tuhan gak nyuruh sih. Sebenarnya di Niue, tapi bodo amat karena yang penting KKR kan. Ini disuruh berdoa kalau emang benar Tuhan lo yang nyiptain lautan dan daratan, berdoa ke dia. Mudah-mudahan Tuhan yang benar mau dengerin kita. Mau selamatin kita. Mudah-mudahan perhaps there will be mercy. Perhaps there will be mercy. Dan mereka dari suruh orang itu berdoa, orang itu malah gak berdoa. Dia malah minta dibunuh. Akhirnya apa orang itu? Mereka berdoa sendiri sama Tuhan. Kayak yaudah pendeta mau berdoa ya bodo amat. Gue berdoa sendiri Tuhan. Jangan tanggungin nyawa orang ini nih, si dodol ini. Ya, gak apa ya. Kan dia bilang gitu, gak apa ya. Dan mereka menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lihat gak ironis, lihat gak. Saudara dapat gak satirnya? Makanya saya kasih judul yang cukup aneh, Repent Evangelist, penginjil yang bertobat. Karena semua tentang itu dan penginjil bicara kita. Kalau lagi baca Yunus, kita lagi baca diri kita sendiri. This book is playing with us dalam tanda kutip. Ini sesuatu yang bikin kita ketika, goblok banget sih Nor ketika kita ngomong gitu. Kita lagi, sebenarnya Alkitab tuh kayak kaca saudara. Satu-satunya jagoan di Alkitab namanya Yesus. Di luar dari itu semuanya manusia biasa, ini yang kita akan lihat. Dan mereka punya border sendiri. Dan mudah-mudahan di akhir dari seri ini kita akan lihat borders apa yang Yunus miliki. Yang pertama, ketidaktaatan kepada Tuhan. Tapi biasanya ada alasan dan 3 minggu ke depan kita akan cari tahu kenapa dia gak mau ke Niniwe. Kenapa sih? Borders apa yang dia miliki? Yang jelas yang pertama dia dablek. Bodoh, dablek. Dan gak mau bertobat, itu yang kita tahu pertama. Dan itu borders. Tapi Tuhan mengajak kita sepanjang tahun ini to move beyond borders. Karena rohnya diberikan kepada kita untuk kita bisa melampaui semua batasan itu. Batasan yang pertama adalah selalu menyalahkan orang lain dan merasa tidak membutuhkan pertobatan. Rasanya udah benar, udah tahu banyak. Lalu mereka mempersembahkan, menarik ya. Ketakutan kepada Tuhan yang benar
akan terlihat dari mana? Bukan cuma doa, tapi juga bukan cuma penyembahan saudara, tapi persembahan. Lihat deh. Saya nggak main-main di sini. It's true. Kita masih di gereja kecil, yang kasar gini, kalau saudara masukin duit, saudara tahu duitnya kemana. Ada di situ, belum kayak masukin duit tiba-tiba kayak duit gue kemana? Yang saking gedenya gerejanya nggak tahu kemana. Belum yang kayak gitu, kita masih gereja kecil yang kita masih tahu persis buat apa ini semua. Kayak kita tahu persis. Dan kalau di tempat yang kita tahu persis aja, yang ada pertanggungjawaban yang jelas aja kita udah pelit. Jangan salahin gerejanya, abis. Kayak pendetanya mencurigakan sih. Oh serius? Pindah aja ke yang lebih gede tuh, yang lebih mencurigakan itu. Pindah ke situ. Kenapa gak pindah? Ya alasan doang karena selalu nyalain orang lain kan. Antar duit gue dipakai buat yang gak jelas, kan selalu gitu. Padahal ini masih kecil, masih jelas. Saudara masuk, duit masuk ini, langsung lihat di warta ada. Langsung kelihatan kok nambahnya cuman, tiap minggu saya nanya tuh, saya yang kerjain warta soalnya. Saya akan lihat seberapa murah hatinya kita. Salah deh, kikir maksudnya. Benar. Walaupun kita dikit bukan artinya persembahannya harus dikit kan. Ayolah. This is family. Berulang kali saya harus bilang ini, family is where our heart is. Home is where our heart is. Family is where our wealth is. Kalau saudara percaya bahwa keluarga kita adalah harta, taruh hartanya di sini. Taruh. Bukan cuma duduk panas-panasin bangku gereja doang. Ada satu jemaat kita, salah satu pastinya penatua juga, majelis juga, yang aktivis, tapi yang sangat jarang terlihat di sini. Saya selalu kagum, kemarin kita ngobrolin di komselnya dia tentang betapa dia juga kasih perpuluhan utama ke sini, dan semua dia juga punya, bukan cuma bisnis, dia juga punya pelayanan, dia punya ministry. Dan semua dia bilang perpuluhan kita bagi dua. Yang dari bisnis utama itu yang paling besar kita masukin ke sini, ke New Wine. Karena kita anggota jemaat sini. Kita hamba Tuhan di sini. This is our family. Dan yang kedua dari pelayanan yang gak terlalu banyak. Karena dia marketplace, orang marketplace. Pelayanan ada sesekali dipanggil pelayanan. Dia bilang perpuluhan dia taruh ke gereja papahnya. Dan itu menarik. Menarik padahal apa? Sejujurnya kehadirannya sangat jarang. Tapi penyembahannya bukan sesuatu yang absen. Sesuatu yang absen maksudnya ngerti ya? Absen, saya ada, Kristo hadir, siapa hadir terus dong tiap minggu saya ada di sini. Penyembahannya bukan cuma angkat tangan, tapi turun tangan. Bukan cuma penyembahan, tapi persembahan. Karena disitulah bukti bahwa kita sangat takut kepada Tuhan. Mereka langsung bikin mesbah. Gak ada yang ngajarin. Somehow every single religion punya doa. Every single religion punya rumah ibadah. Every single religion punya yang disebutnya apa ya? Pakai bahasa yang paling kafir deh. Sorry ya pinjem ya. Sajen. Every single religion punya itu. Karena apa? Emang dari dulu Tuhan udah ngajarin itu. Untuk mendirikan mesbah. Untuk memberikan persembahan. Deep down inside we know exactly what we have to do. Tapi the question stands. Agama itu masalah cara, tapi problemnya selalu letaknya di masalahnya siapa yang kita sembah, kemana ini kita arahin, itu problemnya selalu kemana. Tapi kalau udah tahu kemana, ya jangan lari dari dia kan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar, sebuah janji. Oke, janji itu bukti bahwa kita bertobat. Bukan cuma nyesel, ada orang yang nyesel akhirnya, aku berjanji di saya, aku gak akan melakukan hal itu lagi. Cuma nyesel doang karena kegap, karena ketahuan. Bukan ngaku, bukan, sayang aku mau jujur nih sama kamu, sebenarnya aku. Itu masih lebih mulia dibanding ketahuan. Hah kamu ngapain? Daripada ketahuan, kamu SMS siapa? Yang gitu, daripada gitu. Tapi akhirnya, aku gak bakal gini lagi deh, sebuah janji palsu. Seringkali gitu kita. Kita ambil nazar-nazar bohongan, sesuatu yang kita cuma asal ngomong. Karena gak tahu lagi mau menenangkan gimana istri kita yang ngamuk, suami kita yang kecewa. Dan Tuhan kita yang sedih, kita gak tahu lagi mau gimana, kita asal ngomong aja. Jangan pernah asal ngomong kalau bikin nazar sama Tuhan. Jangan pernah.
Bisa jadi itu sumber masalah kita sekarang karena kita pernah berjanji sama Tuhan. Kalau Engkau izinkan aku berhasil, aku akan jadi hamba Tuhan. Dan there you go again. Ada di kapal, mau pergi ke tempat lain. Menimbulkan malapetaka dimanapun lo berada. Run far, far away from God. Betapa lancang perbuatanmu ini. Itu dari kata-kata yang keluar dari mulut orang yang tidak percaya tadinya. Kayak gak habis pikir. Dan hamba Tuhan yang kayak gini. Terakhir saudara, slide-nya boleh muncul, ini poin terakhir kita. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Lihat, ingat Tuhan berkuasa untuk melakukan apapun, dia punya hak untuk itu. Dan ini yang dia pilih lakukan. Dia mendatangkan seekor ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kalau saudara lagi dalam, dengar, kayaknya gini, ini keadaan tidak nyaman, sangat tidak nyaman, tapi ini kehendak Tuhan. Kalau kita lagi dalam keadaan kayak lagi dalam perut ikan saudara, bukan 3 hari 3 malam lamanya, mungkin udah terlalu lama, udah 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Itu tetap adalah anugerah Tuhan buat kita. Karena dia lagi bawa kita ke tempat yang semestinya dia rindukan kita berada, benar? Kayaknya gak enak sih dalam perut ikannya gak sih? Ih, bayangin aja sendiri. Jijai banget kayak lengket-lengket terus gak bisa gerak. Bau amis, Tuhan ini gimana? 3 hari. Dan saya gak tahu udah berapa lama ketidaknyamanan itu Tuhan bikin dalam hidup kita. Hanya demi membawa kita kembali ke tempat kemana kita seharusnya berada. Sederhananya gini, makin lama tobat, capek sendiri. Merugikan diri sendiri. Gak ada yang rugi dari pertobatan saudara, gak ada. Sampai sekarang saya gak pernah ketemu orang yang nyesel bertobat, gak pernah. Yang ada cuma nyesel lagi nih, kenapa gak dari dulu, selalu gitu. Kalau tahu gini kenapa gak ada, ya kan? Gak pernah ada orang yang benar-benar bertobat dan nyesel, gak pernah ada. Dan gini, jangan perlama lagi untuk bertobat. 3 hari dia di perut ikan, kemungkinan ya kemungkinan besar adalah jarak yang dibutuhkan untuk membawa dia, udah pasti adalah jarak yang dibutuhkan untuk membawa dia dari pelarian dia ke tempat yang seharusnya. Saya gak tahu berapa jauh saudara lari dari Tuhan, dan mungkin membutuhkan lama bagi Tuhan untuk bawa kita ke situ. Tapi jangan nyerah. Jangan nyerah kalau lagi dalam posisi ini. Jangan nyerah kalau kita lagi dalam perut ikan, karena ini kehendak Tuhan untuk kita diproses, untuk kita diingatkan bahwa adalah sebuah kebodohan yang teramat bodoh untuk lari dari Tuhan. Jadi kalau denger ini saudara-saudara tahu kita harus bertobat. Kalau denger ini kita tahu kita yang Yunus, bukan yang lain. Kalau ada di depan kita orang-orang yang di hadapan kita, yang kita layani mereka bertobat satu-satu, jangan sampai kita didapati tidak bertobat. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita harus yang pertama bertobat. Semoga ini sederhana sih, karena ini sebenarnya sederhana banget buat saya. Bagi saya pribadi ini terlalu sederhana. Tuhan terlalu sayang. Saya kutip C.S. Lewis. C.S. Lewis bilang, God whisper in blessing. Tuhan berbisik melalui berkat. Tapi Tuhan berteriak melalui musibah. Karena nampaknya kalau pas dia ngomong doang gak ada yang dengar. Ketika dikasih berkat dia berbisik, come to me, come home, I love you. Kita gak dengar, pura-pura gila, tidur, bahkan di tengah badai. Tapi ketika musibah itu datang, itu kayak disebutnya kayak, kalau pinjam nama merek namanya Toa, saudara tahu Toa? Bangun, yang itu. Kayak megafon dibilangnya, sebuah megafon untuk berbicara kepada dunia yang udah budek, tuli secara rohani. Dan musibah seringkali itu. Tujuan utamanya apa? Untuk membawa kita dari gak peduli sama Tuhan, dari kurang ajar sama Tuhan, jadi takut, jadi sangat takut, bahkan menjadi sangat takut akan Tuhan. Karena Tuhan lebih baik, dia kirim ikan. Bersambung minggu depan. Ya kita berdoa.